lanjutkan kok. Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur, dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak menurut saya? Waduh. Emang di situ ada kata pay, mana aja cewek ya. Aku bisa menirukan omongan dia ya, tapi kok nggak tega ya ngomong kayak gitu. Memang di situ ada tanda tanya. Pay, apa dia jual narkoboy? Pay itu semua tanda tanya, ya. Nah, kalau misalkan kalau bahasa hukum itu kan kalau kita dalam konteks bertanya itu kan dugaan ya. Tapi kenapa Anda tidak mengatakan hal yang lebih enak didengar begitu ya? Supaya kita ini yang netizen, yang kita nggak belajar hukum ini bisa respect begitu, ya. Apalagi kan orang ini pastinya dia adalah orang yang kritis, ya kan, orang yang pandai. Tetapi sayang sekali ya, dari dugaan-dugaannya itu dia tidak mampu menggunakan kalimat-kalimat yang positif gitu. Jadi muatannya semuanya negatif. Ada apa ya sebenarnya ya? Coba kita lanjutkan lagi yuk. Pengen yayasan ODGJ-nya si Novi ini diperiksa, kalau perlu dikasih CCTV 24 jam, diarahkan ke dinas sosial atau Kementerian Sosial untuk melihat apa yang mereka lakukan dengan ODGJ tersebut, ya. Oke. Setuju. Kalau misalkan di mana namanya, di tempatnya Novi beraktivitas itu ada CCTV 24 jam katanya ya. Nah, sekarang gimana kalau bapaknya diajak Novi ke kolong jembatan, terus udah gitu diajak Novi di jalan-jalan itu ya ngurusin ODGJ, mandiin. Bapak mau nggak? Sama Novi? Ya, jadi kita pun bisa memberikan usul kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih Novi, barangkali Novi juga nggak akan keberatan ya. Kalau di tempat yayasan dia itu akan dipasang CCTV 24 jam. Tapi kita juga minta sebagai netizen, Bapak mau nggak turun sama Novi kalau Novi sedang kerja Pak? Ya kan? Nah, Novi ke kolong jembatan misalkan. Novi misalkan mandiin apa namanya ODGJ. Ada tuh ceritanya Novi Pak ya. Novi itu lagi mandiin ODGJ, lagi ngobatin ya. Jadi si Novi itu digigit tangannya sampai berdarah. Nah, udah gitu setelah orang itu dibawa ke rumah sakit jiwa dan orang itu sembuh, orang itu datang ke Novi dan minta maaf. Nah, ini mudah-mudahan kalau semua apa yang Bapak omongkan ini salah, apa mau nggak Bapak ini minta maaf sama Novi? Ya kan? Nah, oke. Jadi gini ya, apa yang harus dilakukan Novi dengan sindiran atau ciutan atau, waduh ini sih parah nih menurut Mas Suki, ini parah nih ya. Dengan kata-kata yang sangat tidak baik ya, kata-kata yang sangat menusuk ya, kata-kata yang sangat tidak sopan itu, kalau menurut aku itu kasar ya kalau ada cowok yang ngomong kayak gitu ya. Bener gak sih ya? Meskipun itu dugaan tanda tanya, tapi masa nggak ada kata-kata yang lebih pas gitu sih? Aku aja nggak tega loh ngomong kayak gitu. Ya, oke, ini ada kartu mau keluar nih, nggak apa-apa kita keluarkan. Ini apa yang harus dilakukan Novi dengan dia diperkatakan seperti ini? Sukses. Oke. Terus kartunya Novi sukses loh. Completion. Oke. Dia nangis banget ya, Novi ya. Aku baca ya. Diamnya Novi ini dia saat si AL itu ngomong kayak gitu dia nangis banget ya. Kalian bisa ngebayang nggak sih perihnya hatinya Novi ya? Nah, jadi gini buat Novi, di sini ada kartu sukses. Kartu ini adalah kartumu. Kesuksesan yang kamu raih pada saat ini sedang diuji ya oleh orang-orang yang membuat kamu ini menangis pada saat ini. Jadi ini adalah tujuan baikmu kepada Tuhan ya, kepada alam semesta. Itu Tuhan dan alam semesta sudah melihatnya dan kadang-kadang semesta juga membiarkan atau mengizinkan tepatnya ya, bahasanya itu mengizinkan orang-orang untuk mencacimu, untuk memakimu atau merendahkanmu karena Tuhan itu benar-benar ingin melihat hatimu sekarang sih. Ya, jadi Novi udah jangan dibalas, diam saja, tapi kamu tahu apa yang kamu lakukan. Ya, di sini ini tadi yang sudah aku jelaskan. Karena sebenarnya alam semesta itu seperti kayak mengizinkan orang-orang yang mencampakkanmu, menjahatimu, mengolokkanmu, bahkan seperti membuang kotoran
di hadapan kamu, ya. Makanya Novi di sini lebih ini aja lah, lebih apa namanya, lebih legowo diperkatakan seperti itu sama si AL ya. Dan di sini ada Ace Illusion, ini tangisan Novi di dalam hati. Nah, ada juga yang mengatakan begini ya, jangan sampai kita itu menyakiti hati orang, ya. Jangan pernah kita menyakiti hati orang, karena jika orang tersebut hanya tersenyum dan dia tidak melakukan apapun, ya, jangan sampai dia mengadu kepada Tuhannya, karena itu sudah jalur langit, ya. Jadi Novi sabar, ketahuilah ini adalah ujian terberatmu tahun 2024, diawali di akhir penghujung tahun ini, ya, buat Novi ya. Nah, jadi ini apa yang harus dilakukan Novi. Lalu ada 3 kartu lagi yang akan aku buka. Tindakan apa yang harus kamu lakukan kepada AL? Di sini ada The Whale, ya. The Whale ini adalah support. Kamu membutuhkan support dari orang-orang sekeliling kamu yang mempunyai landasan. Barangkali kok aku barusan ini ya, dalam pikiranku pada saat ini, kok sepertinya Bapak Irjen Purnawirawan Riki ini sepertinya akan membantu untuk urusannya Novi ini ya, ke AL ya. Coba kita lihat, yes or no. Oke. Yes. Ya, jadi saat ini Bapak Irjen itu mengatakan pada Novi, udah Nov, sabar-sabar aja. Kan beliau juga pengacara ya, udah Nov, sabar-sabar aja, kamu diam aja, nggak usah melawan, nggak usah ada riak-riak, karena saya sedang membuat sebuah proposal atau apalah itu. Ya, sepertinya dia akan dibantu oleh Bapak itu untuk melibas AL gitu ya. Ini intuisiku barusan. Prediksi tetap disclaimer ya. Mbak Engkom, aduh nggak ketinggalan kok sayangku. Nanti diputar lagi videonya ya. Oke, jadi apa yang dilakukan Novi sudah benar, dia diam aja, dia tidak melawan, tetapi dia langsung ke bawah nih, lihat. Oke, terus apalagi yang harus kamu lakukan Novi? Seven of Pentacles. Jadi Novi, diam-diamnya kamu saat ini, untuk kedepannya tadi, yang sudah Madam Suki bahas tadi, kamu harus memberi, memang Novi tidak suka pamer, memang Novi tidak suka, bagaimana lah ya, tidak suka show off gitu kan ya, tapi sepertinya kamu harus memberitahu atau membuat sebuah cerita bagaimana Novi menghidupi ODGJ. Kalau Novi nggak punya waktu, Novi bisa hire itu penulis gitu ya. Dulu Madam Suki pernah gitu, menulis kisah orang yang sukses. Madam Suki tulis apa yang sudah dia lalui, begini, gampang kok Nov. Jadi kamu bisa hire siapapun penulis yang bisa, untuk siapa tahu nanti novelmu itu laku gitu loh. Jadi perjalanan kamu dengan ODGJ ya, perjalanan kamu bagaimana pada saat Novi turun ke jalan melihat ini, karena Novi bilang, saya sudah mempunyai janji hati kepada diri saya, katanya sisa umur saya ini saya wakafkan untuk orang-orang yang seperti itu, ODGJ. Merinding ya Madam Suki waktu mendengarkan dia ngomong kayak gitu tuh. Gini ya, Madam Suki itu orangnya sensitif. Jadi kalau ada orang nangis tapi nggak lahir dari hatinya, aku biasa aja. Ya contohnya Agus. Tapi kalau ada orang yang ngomong tenang pun tidak perlu mengeluarkan air mata, Madam Suki kadang bisa kayak pengen nangis karena merasakan orang itu begitu tulus ngomong kayak gitu. Ya seperti Novi ini. Jadi Novi perlu supaya kedepannya kamu jangan terfitnah lagi. Menurut Madam Suki kayak gitu. Atau Novi mulai mencari seorang penulis ya. Tulislah kisah hidupmu itu. Pasti banyak orang yang ini ya, yang akan membeli karyamu. Kamu nggak perlu menulis, kasihkan penulis lain ya. Hire mereka. Karena Madam Suki juga penulis ya. Madam Suki punya 4 novel yang udah terbit. Salah satunya Simbo itu bestseller ya di Indonesia ya, pernah bestseller di seluruh Gramedia. Nah, oke.